Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang hadir di Jakarta Theater. Sebenarnya saya ingin sekali, bahkan sangat excited untuk bisa ikut dalam rembuk kebangsaan untuk iklim ini. Bahkan waktu itu saya sudah sampaikan insya Allah ingin hadir. Tapi kemudian ternyata bersamaan dengan perjalanan haji. Karena itu mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung secara fisik sore hari ini. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa poin, pemikiran, usulan, gagasan yang mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dalam diskusi di Jakarta Theater ini. Ibu, Bapak, teman-teman semua, saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kita merasakan bahwa beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini kondisi kita di Jakarta terasa lebih panas? Kita minum lebih banyak, lebih sering nyari ruang ber-AC. Kalau keluar ruang makin terasa bahwa panasnya itu gak enak di kulit. Lebih sering pakai sunblock. Tapi ada isu yang lebih besar daripada sekedar mencari ruang dingin, sekedar mencari sunblock, atau bahkan skincare. Kita sedang mengalami, Indonesia sedang mengalami yang disebut dengan krisis iklim. Dan sudah saatnya kita dengan tegas menyebut kondisi saat ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, tapi kita menyebutnya dengan krisis iklim atau climate crisis. Dampaknya tidak main-main. Banyak daerah pesisir kita yang mengalami abrasi. Nggak usah jauh-jauh. Muara Gembong, kira-kira 70 km dari tempat kita berkumpul saat ini, ada puluhan rumah yang tenggelam. Juga di Karawang, Jawa Barat, lebih dari 100 km dari sini, ada ratusan rumah di desa Cemaraya yang hilang tergerus abrasi. Bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80 pulau garis depan kita yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat. Jadi ini kira-kira seperti kondisi di kisah Atlantis. Pelan-pelan pulau kita seakan lenyap terkikis. Nah, dalam situasi seperti itu, kita harus tengok kembali apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ada banyak komitmen penyelesaian krisis iklim yang sudah dibuat dan targetnya pun tinggi. Saya rasa baik kita untuk memiliki target yang tinggi. Tapi pada saat yang bersamaan, target yang tinggi itu harus diiringi dengan kebijakan yang sejalan, yang satu sama lain itu konsisten. Karena target tinggi, tanpa ada regulasi eksekusi yang tepat, lalu regulasi eksekusi satu sama lain tidak konsisten, kita akan sulit untuk bisa mencapai target-target itu. Dan ini penting sekali untuk kita sadari bersama-sama, konsistensi satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Lalu kalau kita bicara tentang climate crisis ini atau krisis iklim ini, siapa sesungguhnya yang paling merasakan dampaknya? Boleh kita menyimpulkan yang paling mengalami kesulitan di dalam menghadapi climate crisis, paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin dan rentan. Tadi gambaran tentang suhu panas saja. Ya bagi mereka yang sudah cukup makmur, sudah punya tabungan yang cukup, panasnya di luar dikompensasi dengan AC yang nyaman di dalam rumah. Tapi bagi mereka yang kondisi ekonominya sulit, masih prasejahtera, panas itu tidak bisa dikompensasi dengan AC, nggak ada AC itu. Tidak ada kemewahan untuk bisa menghilangkan suasana panas dalam rumah. Begitu juga dengan perjalanan keluar, ya yang punya uang bisa pasang sunblock. Nah yang tidak punya, apa? Panas terasa sekali. Jadi ketika kita bicara tentang krisis iklim, yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang miskin. Nah sama juga dengan desa-desa itu. Mereka yang makmur tinggal di daerah-daerah yang perkotaan yang nyaman. Bayangkan desa-desa yang berada di pesisir pantai. Kondisi ekonominya lemah, terkena abrasi, tidak punya pilihan. Kecuali migrasi ke tempat keluarga, ke tempat saudara. Ini kondisi yang kita hadapi. Karena itu, ketika kita berbicara tentang memberikan alokasi anggaran negara untuk menghadapi krisis iklim ini, harus dilihat secara komprehensif.
apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan subsidinya atau alokasi anggaran dari negara. Karena itu beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang subsidi, saya sempat sampaikan subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum, yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Itu contoh bagaimana kita harus membuat sebuah konsistensi kebijakan. Dan saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir yang terancam abrasi, kebijakan yang diambil juga harus konsisten. Bagaimana kita menyelamatkan itu? Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan, bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespon krisis iklim ini. Nah, inilah yang tadi kami maksud, perlu sekali kita punya kebijakan-kebijakan yang konsisten. Nah, ada pertanyaan sederhana yang rasanya perlu kita diskusikan sama-sama di dalam forum ini. Di manakah letak keadilan sosial untuk rakyat Indonesia yang kita butuhkan dalam pengelolaan, dalam mencari solusi krisis iklim saat ini? Jadi kita membutuhkan agar solusi krisis iklim ini adalah juga keberpihakan, bukan malah menjadikan ini semacam pintu masuk untuk berbagai macam kepentingan komersial, kepentingan parsial, tapi justru ini menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat. Jadi kebijakan-kebijakan sebaiknya tidak hanya fokus pada satu aspek yang biasanya sering kita jadikan aspek paling utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi. Ke depan kita perlu tambahkan bahwa pengambilan kebijakan harus memperhatikan sekurang-kurangnya 3 aspek. 1, tentu harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pasar. Yang kedua, dia juga perlu berorientasi pada keadilan sosial. Yang ketiga, atau distribusi yang merata. Kemudian yang ketiga, perlu juga berorientasi kepada keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi ekonomi tumbuh, yang merasakan pertumbuhan merata, dan lingkungan hidup terjaga. Ini kombinasi yang saya rasa penting untuk kita sama-sama sadari. Jadi kita perlu kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada spirit untuk menghadirkan keadilan sosial. Kita perlu memihak kepada mereka yang paling terdampak oleh krisis ini, dan kita memunculkan rasa keadilan yang sering kita sebut dengan istilah climate justice. Jadi kami mencita-citakan Indonesia yang memiliki keadilan iklim. Ini beranjak dari janji untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, dan keadilan sosial ini tidak akan terwujud jika penanganan krisis iklim ini tidak berpihak kepada mereka yang rentan, tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Karena itu kami berikhtiar untuk mendorong keadilan iklim ini melalui beberapa gagasan. Mudah-mudahan bisa juga menjadi bahan diskusi. Pertama, mengarus utamakan perspektif ekosistem sosial dalam pembangunan. Jadi bersyukur bahwa ikhtiar menghadirkan solusi krisis iklim ini sudah kami rintis juga ketika di Jakarta, bersama-sama dengan jajaran Pemprov dan juga bersama dengan pegiat-pegiat lingkungan hidup, khususnya generasi baru. Sehingga dampak krisis iklim yang sifatnya multisektor itu bisa kita berikan solusi yang juga multisektor, yang juga komprehensif. Jadi saya usul pada teman-teman semua yang berada di Jakarta Theater ini, coba nanti kalau pulang, sempatkan pakai transportasi publik transport yang emisi rendah. Misalnya naik bis listrik, pakai angkot Jaklingko, dan mungkin sambil jalan kaki nih, trotoar-trotoarnya sekarang sudah lebar. Dan mungkin bagi yang
tidak tinggal di Jakarta atau bahkan tinggal di Jakarta juga, sempatkan aja mampir ke tempat Eco Park. Di situ, ruang-ruang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memunculkan rasa kesetaraan dan kebersamaan untuk warga Jakarta. Jadi, kalau nanti sempat menggunakan kendaraan umum, nanti akan merasakan tuh bagaimana kendaraan umum, apalagi berbasis listrik, itu bukan soal memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi soal membangun perasaan kebersamaan, membangun perasaan persatuan, membangun perasaan kesetaraan. Di bis kota, di Transjakarta, di semua angkutan umum, tidak ada ruang business class, economy class. Antrinya sama, duduknya sama, berdirinya sama, apapun latar belakangnya. Presiden naik kendaraan umum, maupun rakyat biasa naik kendaraan umum, CEO naik kendaraan umum, ataupun office boy naik kendaraan umum, semuanya sama. Di kota yang tanpa terasa ada segregasi, transportasi umum menjadi instrumen pembangun perasaan kesetaraan. Ini jadi catatan, bukan hanya tujuan lingkungan, bukan hanya tujuan mobilitas, tapi ada tujuan sosiologis yang tercapai. Lalu ada hal lain yang saya ingin sampaikan juga, khususnya bagi kita-kita semua yang tinggal di perkotaan, yang seringkali kita tidak rasakan bahwa itu ada sebuah proses yang kompleks di balik privilege yang kita miliki. Misalnya, ya sampah, taruh sampah itu di tempat sampah, besok datang sampahnya udah nggak ada. Ada yang mengambil, ada yang memindahkan, ada yang mengolah, atau juga air, tinggal nyalakan keran saja, air muncul di rumah kita masing-masing. Kita harus sadar bahwa privilege seperti tadi itu tidak dinikmati oleh semua orang. Sebagian dari kita di Republik ini belum bisa menikmati itu semua. Jadi, di mana letak keadilan sosial ketika anak SD harus jajan air putih dalam kantong plastik yang harganya Rp5.000 ketika akses itu belum rata? Apakah ada satu solusi untuk setiap daerah? Tidak ada. Tiap tempat punya solusi yang berbeda. Pendekatannya tidak bisa simetrik. Satu solusi untuk semua lokasi. Tiap tempat punya tantangan dan punya solusi pas yang beda-beda. Jadi kita tidak berpikir ada solusi tunggal yang jadi semacam obat untuk menangani krisis iklim di berbagai daerah dengan pendekatan yang sama. Pendekatannya asimetrik, pendekatannya kontekstual. Misalnya solusi soal air. Ada yang kesulitan mencari sumber air bersih. Tapi ada juga yang sudah ada air bersih, tapi sumbernya terancam hilang karena ada alasan pembangunan. Nah, ini tidak bisa dipukul rata. Bayangkan kalau ada sumber air dekat rumah, dekat komunitas yang akan rusak karena dijadikan bendungan. Ya pasti masyarakat di sekitar situ akan protes, akan mengatakan bahwa loh, kami membutuhkan sumber air ini untuk kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Ya harus dibahas bersama-sama. Apalagi ini masyarakat umumnya wong cilik yang harus dilindungi, bukan sampai malah dipersekusi. Jadi itu hal pertama. Yang kedua adalah gagasan tentang kolaborasi dan diplomasi. Lewat upaya bersama-sama dari dalam negeri dan luar negeri, ikhtiar untuk menangani krisis iklim ini harus dikerjakan. Karena krisis iklim ini adalah masalah yang melampaui batas kota, batas provinsi, batas negara. Penanganannya tidak bisa dikerjakan hanya lokal saja. Kolaborasi di tingkat lokal harus dibarengi dengan kolaborasi di tingkat internasional yang kita biasa sebut dengan diplomasi internasional. Karena kita harus ingat ya, bahwa janji para pendiri Republik ini, janji Republik ini adalah menjaga ketertiban dunia dan harus dipenuhi. Indonesia harus lebih aktif lagi dalam mendorong percepatan agenda keadilan iklim untuk percepatan penentuan arah penyelesaian krisis iklim. Jadi kita tidak sekedar diarahkan, tapi kita harus ikut mengarahkan. Dan Indonesia bisa kok. Ini pernah kami lakukan juga ketika bertugas di Jakarta. Waktu itu saya menjadi salah satu pimpinan sebagai wakil ketua komite pengarah di C40. C40 ini adalah asosiasi kota-kota besar dunia. Ketuanya adalah wali kota London, wakilnya adalah saya sendiri, Gubernur Jakarta, dan Gubernur Keiko dari Tokyo. Kita bertiga yang memimpin steering committee untuk menggerakkan kota-kota agar memiliki komitmen bersama-sama menandatangani kesepakatan tentang Nationally Determined Contribution atau NDC
dalam mitigasi krisis iklim. Yang ini kemudian kita harapkan bisa menjadi langkah maju ke depan untuk bersama-sama berkontribusi menangani krisis iklim. Teman-teman yang hadir di Net Zero Summit ini merupakan contoh konkret juga upaya menghadirkan gagasan-gagasan baru untuk masa depan Indonesia, khususnya terkait krisis iklim. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih kepada pegiat-pegiat yang selama ini terlibat di dalam memperjuangkan isu krisis iklim. Saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang berembuk demi masa depan Indonesia. Kita perlu tata kelola iklim yang lebih kolaboratif, yang lebih melindungi yang rentan, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita perlu melindungi mereka yang lemah. Dan beberapa waktu yang lalu kami membuat sebuah tulisan berjudul Indonesia Darurat Iklim, yang itu juga mengirimkan pesan untuk kita sama-sama kolaborasi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membawa gagasan-gagasan baru, aksi-aksi baru, dan pemantik-pemantik diskusi yang disampaikan oleh para pembicara akan benar-benar bisa memantik percakapan yang produktif, percakapan yang solutif. Tentu itu semua pada akhirnya mulai dari diri kita sendiri. Lalu kita kolaborasi, dan harapannya nanti di generasi Kiwari ini akan muncul solusi baru. Kalau di Three Musketeers ada istilah one for all for one, itulah kita sekarang. Insya Allah kita sama-sama bisa melangkah mewujudkan keadaan iklim untuk semua. Salam hormat, salam hangat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.